Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel penuh ilmu dan hikmah ini. Hari ini kita akan mengupas sebuah kisah yang mengguncang dunia, bukan dengan senjata, bukan dengan perang, tetapi dengan secarik naskah kuno. Sebuah penemuan arkeologis yang membuat para ilmuwan barat takjub, terdiam, bahkan sebagian tercengang. Apa yang ditemukan? Naskah Islam kuno yang mengungkap fakta menakjubkan tentang sejarah dan keotentikan Al-Quran serta peradaban Islam awal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami penuh makna yang kami sajikan setiap harinya. Bagikan video ini kepada saudara-saudara kita agar lebih banyak yang tercerahkan dengan sejarah Islam yang luar biasa ini. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tapi juga tentang kebenaran yang lama tersembunyi. Di balik debu-debu, zaman, Allah izinkan para arkeolog menemukan jejak kebenaran Islam yang semakin memperkuat keimanan umat. Dan seperti biasa, kita tidak akan hanya menceritakan fakta, tapi juga mengambil pelajaran hidup dari setiap detil yang terbentang. Mari, kita mulai perjalanan ini dengan merenung betapa luar biasanya Islam diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Namun hingga hari ini tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan kini, melalui penemuan ini, cahaya itu semakin terang. Penemuan ini bukan hanya tentang tinta dan kertas, tapi tentang pengakuan dunia terhadap keautentikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Penemuan yang kita bahas hari ini terjadi di salah satu wilayah Timur Tengah, tempat yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam dahulu kala. Ketika para arkeolog menggali reruntuhan kuno yang diperkirakan berasal dari abad pertama Hijriah, mereka tidak menyangka akan menemukan fragmen-fragmen Al-Quran yang masih utuh, bahkan lebih tua dari naskah yang ada di museum-museum barat naskah. Ini ditulis di atas kulit hewan dengan huruf kufi kuno, dan setelah melalui proses karbonisasi, diperkirakan berasal dari masa sahabat Nabi. Hebatnya, ketika dibandingkan dengan mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini, tidak ditemukan perbedaan sedikit pun. Ini menjadi bukti nyata akan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Para ilmuwan barat awalnya skeptis, tetapi setelah dilakukan uji laboratorium di Universitas Birmingham, hasilnya menakjubkan. Usia fragmen naskah tersebut diperkirakan berasal dari antara tahun 568 sampai 645 Masehi, yaitu masa kehidupan Nabi Muhammad. Reaksi mereka terpukul oleh fakta bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah naskah yang tidak berubah sejak awal diturunkan. Penemuan ini pun menjadi headline di berbagai media dunia. CNN, BBC, hingga The Guardian menulis bahwa dunia Islam pantas berbangga. Karena satu demi satu bukti ilmiah menunjukkan bahwa Islam tidak dibangun atas dongeng atau cerita rekaan, melainkan atas wahyu dan sejarah nyata yang kini mulai diakui oleh dunia. Penemuan naskah ini berawal dari sebuah penelitian rutin di Perpustakaan Universitas Birmingham, Inggris. Para peneliti menemukan 2 lembaran manuskrip yang selama ini tersembunyi di koleksi perpustakaan tanpa diketahui nilai sejarahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, manuskrip tersebut ternyata adalah bagian dari surat Taha yang berisi ajaran tauhid yang dalam dan menyentuh. Dengan izin Allah, fragmen tersebut ternyata merupakan salah satu manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Ketika kabar ini tersebar, banyak pakar dari berbagai negara datang untuk meneliti, memverifikasi, bahkan mengakui keautentikannya. Yang mengejutkan, naskah tersebut identik dengan Al-Quran yang dibaca umat Islam di seluruh dunia hari ini. Pakar sejarah dari Jerman, Dr. Andreas Kaplony, menyatakan bahwa penemuan ini adalah salah satu bukti tekstual paling penting dari sejarah Islam awal. Sementara Profesor David Thomas dari Universitas Birmingham mengatakan bahwa kemungkinan besar manuskrip ini berasal dari masa kehidupan Nabi Muhammad atau tidak lama setelahnya. Reaksi dunia barat pun beragam. Sebagian kagum, sebagian tidak percaya, sebagian lainnya mulai membuka hati. Tapi yang pasti, tidak sedikit dari mereka yang mulai menaruh hormat pada keakuratan tradisi lisan dan tulisan umat Islam dalam menjaga Al-Quran selama berabad-abad. Bahkan, salah satu ilmuwan dari Prancis yang dikenal ateis, menyatakan bahwa akurasi yang luar biasa ini tidak mungkin dilakukan tanpa sistem ketat yang dibangun dengan keyakinan yang kuat. Dalam kata lain, mereka mengakui bahwa ajaran Islam memang dijaga dan dipelihara dengan metode yang luar biasa.
Penemuan ini juga memicu diskusi terbuka di berbagai universitas. Banyak mahasiswa non-Muslim mulai penasaran, dan tak sedikit yang akhirnya tertarik mempelajari Islam lebih dalam. Muncul kelas-kelas Al-Quran di kampus-kampus Eropa, bukan untuk mengkritik, tetapi untuk memahami isinya secara objektif. Dalam satu wawancara, seorang profesor di Oxford menyatakan bahwa penemuan seperti ini membalikkan asumsi lama dunia barat tentang Islam. Ini adalah hal besar, karena selama berabad-abad, Islam seringkali disalahpahami karena keterbatasan akses pada sumber asli. Sahabat Al-Maghfirah Channel, bukankah ini semua adalah bagian dari janji Allah? Bahwa cahaya Islam akan tetap menyala, bahkan ketika dunia berusaha memadamkannya. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan menjaga Al-Quran, mempelajarinya, dan menyebarkan. Penemuan naskah kuno Al-Quran ini menjadi angin segar bagi umat Islam di seluruh dunia. Banyak kaum muslimin yang merasa bangga sekaligus terharu karena bukti keaslian Al-Quran kini diakui secara ilmiah oleh dunia barat. Umat yang selama ini merasa tersudut dengan tuduhan-tuduhan miring, kini bangkit dengan percaya diri membawa bukti nyata yang tak terbantahkan. Masjid-masjid pun semakin dipenuhi oleh generasi muda yang ingin belajar langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Program tahfidz kembali digalakkan, dan banyak sekolah Islam yang menjadikan penemuan ini sebagai momentum untuk menguatkan semangat belajar agama. Penemuan ini seolah menjadi kartu kemenangan yang menampar propaganda anti-Islam di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di dunia Islam, universitas-universitas non-Muslim di Eropa dan Amerika pun mulai membuka mata. Mereka mengundang pakar, tafsir dan sejarah Islam untuk menjelaskan lebih dalam tentang isi dan struktur Al-Quran. Seminar-seminar ilmiah mulai membahas bagaimana umat Islam menjaga ayat suci mereka selama ribuan tahun, tanpa ada perubahan satu huruf pun. Bahkan beberapa tokoh agama di luar Islam mulai angkat bicara. Ada yang memuji umat Islam karena menjaga kitab sucinya dengan sepenuh hati, dan ada pula yang menyesali mengapa teks-teks keagamaan mereka tidak terjaga dengan cara serupa. Diskusi-diskusi lintas iman menjadi lebih sehat karena kini berbasis fakta dan data, bukan sekadar asumsi atau stereotip. Salah satu hal yang sangat menarik adalah meningkatnya jumlah mu'alaf setelah penemuan ini. Banyak yang awalnya skeptis terhadap Islam, akhirnya memeluk agama ini setelah mempelajari fakta-fakta sejarah dan isi Al-Quran secara mendalam. Mereka merasa menemukan kebenaran yang murni dan tidak dimanipulasi. Lembaga-lembaga Islam internasional seperti Al-Azhar dan Rabithah Alam Islami menyatakan dukungan penuh atas publikasi naskah tersebut. Mereka menyerukan umat Islam untuk menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan intelektual dan spiritual. Ini bukan hanya soal naskah, tetapi soal keyakinan yang dibuktikan oleh sejarah dan ilmu. Bahkan beberapa museum Islam dunia menawarkan kerjasama dengan Universitas Birmingham untuk memperbanyak studi serupa. Mereka menyadari, penemuan ini hanyalah awal dari banyak lagi bukti yang akan memperkuat posisi Islam dalam percaturan ilmiah dunia. Semua pihak kini sepakat, ilmu pengetahuan dan wahyu bisa berjalan seiring. Sahabat Al-Maghfirah Channel, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi bagian dari umat yang kitab sucinya terjaga dan terjamin kebenarannya. Inilah waktunya bagi kita untuk tidak hanya bangga, tapi juga bertindak. Mari belajar, memahami, dan mengamalkan Al-Quran lebih baik lagi. Dari penemuan naskah kuno ini, kita belajar bahwa Islam tidak butuh pembelaan dengan senjata atau retorika. Kosong. Islam cukup dibuktikan melalui kejujuran sejarah dan integritas ilmu pengetahuan. Kebenaran itu tidak akan bisa ditutup selamanya. Cepat atau lambat, cahaya Islam akan tetap bersinar. Kita juga belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga firman-Nya sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Penemuan ini adalah bukti nyata dari janji tersebut. Seberapapun kuat upaya untuk mengaburkan Islam, selama Al-Quran tetap dijaga, maka Islam akan tetap hidup dalam hati umatnya. Pelajaran lain yang sangat penting adalah bahwa umat Islam harus mulai bangkit dari tidur panjang. Penemuan ini adalah cambuk untuk lebih semangat dalam belajar, menghafal, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Jangan hanya jadi penonton sejarah, tapi jadilah pelaku perubahan yang membawa Islam pada kejayaannya kembali. Bagi generasi muda, ini saat yang tepat untuk mencintai ilmu dan sejarah Islam. Jangan biarkan warisan agung ini hanya dikaji oleh ilmuwan non-Muslim. Mari kita rebut kembali kejayaan itu dengan pena, dengan akal, dan dengan semangat belajar yang tinggi. Karena Islam adalah agama ilmu, dan ilmu adalah cahaya yang akan membawa kita pada kebenaran. Kita juga harus menyadari bahwa peradaban besar Islam dimulai dari Al-Quran. Ketika umat kembali kepada Al-Quran, maka kejayaan pun akan kembali.
Tapi jika umat meninggalkan Al-Quran, maka kehinaan yang datang. Maka jangan pernah lelah untuk kembali pada sumber utama kita. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita jadikan momen ini sebagai momentum kebangkitan spiritual dan intelektual. Mari kita perbanyak tilawah, tadabbur, dan pengamalan terhadap Al-Quran, karena di dalamnya terkandung petunjuk hidup, kekuatan batin, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Dan terakhir, mari kita doakan saudara-saudara kita di seluruh dunia agar terus kuat menjaga Al-Quran. Doakan pula agar ilmuwan dan arkeolog Muslim bisa menemukan lebih banyak bukti sejarah yang menguatkan Islam di mata dunia. Semoga kita termasuk dalam barisan yang membela kebenaran dengan ilmu dan amal. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke seluruh sosial media kalian, komen pendapatmu tentang penemuan ini, dan subscribe untuk konten-konten Islam yang membangkitkan iman dan membuka wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.